Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Rela Zahra dari kelas 11 IPA 4 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kampanye anti narkoba yaitu opium. Opium adalah jenis narkotika yang berarti memperlambat komunikasi antara otak dan tubuh penggunanya. Opium dihasilkan dari getah polong biji yang belum matang dari Papaver somniferum atau yang biasa disebut sebagai bunga popi. Bunga popi adalah salah satu tanaman tertua dalam sejarah yang konon sudah ada sejak 5000 Masehi yang bahkan pada waktu itu sudah dikenal sebagai jenis narkotika pada zaman tersebut. Senyawa penting yang berada di opium adalah morfin, dari mana heroin dapat dibuat secara kimia dan opium mentah diperdagangkan dalam bentuk roti, globul, dan juga lembaran. Produk opium ini berbentuk permen karet berwarna coklat tua yang lengket dengan bau yang menyengat. Opium juga dapat diproduksi dalam bentuk cair, bubuk, atau resin padat. Beberapa jenis opioid yang sering digunakan seperti buprenorfin, kodein, fentanyl, heroin, metadon, naloxon, dan juga oksikodon. Selanjutnya ialah penggunaan opium. Penggunaan opium sering dihisap oleh penggunanya, tetapi bisa juga disuntikan, ditelan, ataupun diminum secara langsung. Opium mentah memiliki rasa pahit karena mengandung alkaloid. Menelan dan menyuntikkan bubuk opium dapat meningkatkan risiko overdosis. Opium memiliki efek menenangkan dan juga analgesik, yaitu narkotika. Pada saat yang sama, opium akan memicu perasaan bahagia, juga perasaan terbebaskan dari kenyataan. Efek opium yang dikonsumsi bertahan 2 hingga 3 jam. Meskipun tergantung pada karakteristik pengguna, toleransi terhadap efek opium umumnya akan meningkat dengan pesat. Opium mempengaruhi setiap orang secara berbeda, berdasarkan ukuran, berat, dan juga kesehatan pengguna tersebut. Keteraturan penggunaan obat lain yang diminum pengguna tersebut pada waktu yang bersamaan, dosis yang digunakan, dan juga kekuatan obat yang bervariasi antar batch. Selanjutnya ialah efek penggunaan dari narkotika opium. Efek penggunaan dari narkotika opium yang biasa dialami oleh para pecandu biasanya akan mengalami beberapa kondisi berikut, yaitu euforia, relaksasi, analgesis, dan keracunan timbal. Dari fakta yang ada, beberapa opium terbukti terkontaminasi dengan timbal. Sumber timbal dalam opium masih belum jelas, tetapi kontaminasi tersebut boleh jadi dari hasil sampingan dalam pemrosesan atau timbal mungkin telah ditambahkan untuk meningkatkan berat dari opium itu sendiri. Keracunan timbal dapat berdampak serius pada kesehatan penggunanya. Timbal dapat menyebabkan kerusakan organ atau bisa lebih berakibat yaitu kematian. Selanjutnya ialah alkaloid dalam opium yang menambahkan rasa pahit dapat menyebabkan masalah pernapasan dan aritmia jantung. Mengkonsumsi opium dalam jumlah besar sampai overdosis telah dilaporkan dapat menyebabkan aritmia parah, koma, dan akhirnya kematian. Beberapa gejala dari overdosis pengguna opium seperti pernapasan lambat, kejang, pusing, badan lemah, hilang kesadaran, koma, dan sampai menyebabkan kematian. Penggunaan opium dalam jangka panjang maupun jangka pendek dapat menghambat fungsi-fungsi otot polos di usus yang menyebabkan konstipasi. Ini juga yang dapat menyebabkan kekeringan pada selaput lendir yang menyebabkan mulut para penggunanya dan saluran hidung penggunanya kering. Toleransi terhadap opium terjadi dengan cepat. Akibatnya, kecanduan alkaloid opium dapat meningkatkan risiko overdosis. Penggunaan opium secara teratur dapat menyebabkan beberapa kondisi. Sebagai berikutnya itu kesedihan yang mendalam, menstruasi yang tidak teratur, dan hilangnya kesuburan, sembelit, dan juga kerusakan pada jantung. Sekian presentasi tentang opium dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.